Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul stratigrafi. Di sini izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama. Berdiri saya di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Rahman Usman dengan NIM R1B1222016 dan di samping saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Roda Sunandar dengan NIM R1B1222028. Perkenalkan, nama saya Srineni dengan NIM R1B1222007. Stratigrafi adalah studi mengenai sejarah komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi dari hasil perbandingan atau korelasi antar lapisan yang berada dapat dikembangkan. Lebih lanjut, studi mengenai litologi, kandungan fosil, dan umur relatif maupun absolutnya. Stratigrafi kita pelajari untuk mengetahui luas penyebaran lapisan batuan. Sejarah munculnya ilmu stratigrafi. Ilmu stratigrafi muncul untuk pertama kalinya di Britania Raya pada abad ke-19. Perintisnya adalah William Smith. Ketika itu dia mengamati beberapa perlapisan batuan yang tersingkap yang memiliki urutan perlapisan yang sama. Dari hasil pengamatannya, kemudian ditarik kesimpulan bahwa lapisan batuan yang terbawa merupakan lapisan yang tertua dengan beberapa pengecualian. Karena banyak lapisan batuan merupakan kesinambungan yang utuh ke tempat yang berbeda-beda, maka dapat dibuat perbandingan antara satu tempat ke tempat lainnya pada suatu wilayah yang sangat luas. Berdasarkan hasil pengamatan ini, maka kemudian William Smith membuat suatu sistem yang berlaku umum untuk periode-periode geologi tertentu, walaupun pada waktu itu belum ada penamaan waktunya. Berawal dari hasil pengamatan William Smith dan kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang susunan, hubungan, dan genesa batuan yang kemudian dikenal dengan stratigrafi. Sandi stratigrafi. Sandi stratigrafi dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada para ahli geologi yang bekerja mempunyai persepsi yang sama dengan cara penggolongan stratigrafi. Sandi stratigrafi memberikan kemungkinan untuk tercapainya keseragaman dalam tata nama satuan-satuan stratigrafi. Pada dasarnya, sandi stratigrafi mengakui adanya satuan litostratigrafi, satuan litodemik, satuan biostratigrafi, satuan sekuens stratigrafi, satuan kronostratigrafi, dan satuan geokronologi. Sandi ini dapat dipakai untuk semua macam batuan. Macam-macam pengertian mengenai sandi stratigrafi. 1. Penggolongan stratigrafi ialah pengelompokan bersistem batuan menurut berbagai cara untuk mempermudah pemberian aturan dan hubungan batuan yang satu terhadap lainnya. Kelompok bersistem tersebut di atas dikenal sebagai satuan stratigrafi. 2. Batas satuan stratigrafi ditentukan sesuai dengan batas penyebaran ciri satuan tersebut sebagaimana didefinisikan. Batas satuan stratigrafi jenis tertentu tidak harus berhimpit dengan batas satuan stratigrafi jenis lain, bahkan dapat memotong satu sama lain. 3. Tata nama stratigrafi ialah aturan penamaan satuan-satuan stratigrafi baik resmi maupun tak resmi, sehingga terdapat keseragaman dalam nama maupun pengertian nama-nama tersebut, misalnya formasi, zona, sistem, dan sebagainya. 4. Tata nama satuan stratigrafi resmi dan tak resmi. Dalam sandi stratigrafi diakui nama resmi dan tak resmi. Aturan pemakaian satuan resmi dan tak resmi masing-masing satuan stratigrafi menganut batasan satuan yang bersangkutan. Penamaan satuan tak resmi hendaknya jangan mengacaukan yang resmi. Suatu tipe atau
Pelapisan jenis adalah tipe perwujudan alamiah satuan stratigrafi yang memberikan gambaran ciri umum dan batas-batas satuan stratigrafi. Tipe ini merupakan sayatan pangkal suatu satuan stratigrafi. Suatu tipe hendaknya memberikan kemungkinan penyelidikan lebih lanjut. 1. Stratotipe gabungan ialah suatu tipe yang dibentuk oleh kombinasi beberapa sayatan komponen. 2. Hipostratotipe ialah sayatan tambahan untuk memperluas keterangan pada suatu tipe. 3. Lokasi tipe ialah letak geografi suatu stratotipe atau tempat mula-mula dibentuknya satuan stratigrafi. 6. Korelasi adalah perhubungan titik-titik kesamaan waktu atau perhubungan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. 7. Horizon ialah suatu bidang dalam praktik lapisan tipis di muka bumi atau di bawah permukaan yang menghubungkan titik-titik kesamaan waktu. Horizon dapat berupa horizon listrik, horizon seismik, horizon batuan, horizon fosil, dan sebagainya. Istilah seperti datum, marker, lapisan pandu sebagai padanannya dan sering dipakai dalam keperluan korelasi. 8. Fasis adalah aspek fisika, kimia, atau biologi suatu endapan dalam kesamaan waktu dua tubuh batuan yang diendapkan pada waktu yang sama dikatakan berbeda fasis kalau kedua batuan tersebut berbeda ciri fisik, kimia, atau biologinya. Pengukuran stratigrafi merupakan salah satu pekerja yang bisa dilakukan dalam pemetaan geologi lapangan. Adapun pekerja pengukuran stratigrafi yang dimaksud untuk memperoleh gambaran yang terperinci dari hubungan stratigrafi antara setiap perlapisan batuan, satuan batuan, ketebalan setiap satuan stratigrafi, sejarah sedimentasi secara vertikal, dan lingkungan pengendapan dari setiap satuan batuan. Di lapangan, pengukuran stratigrafi biasanya dilakukan dengan menggunakan tali meteran dan kompas pada singkapan-singkapan yang menerus dalam satuan lintasan pengukuran diusahakan tegak lurus dengan jurus perlapisan batuannya, sehingga koreksi sudut antara jalur pengukuran dan arah jurus perlapisan tidak begitu besar. Metode pengukuran stratigrafi yang dimaksud untuk memperoleh gambaran terperinci urut-urutan perlapisan suatu stratigrafi, ketebalan setiap satuan stratigrafi, hubungan stratigrafi, sejarah sedimentasi dalam arah vertikal, dan lingkungan pengendapan. Mengukur suatu penampangan stratigrafi dari singkapan mempunyai arti penting dalam penelitian geologi. Secara umum, tujuan pengukuran stratigrafi adalah yang pertama itu mendapatkan data litologi terperinci dari urut-urutan perlapisan suatu satuan stratigrafi, formal, kelompok, anggota, dan sebagainya. Yang kedua itu mendapatkan ketebalan yang teliti dari tiap-tiap satuan stratigrafi. Yang ketiga itu untuk mendapatkan dan mempelajari hubungan stratigrafi antara satuan batuan dan urut-urutan sedimentasi dalam arah vertikal secara detail untuk menafsirkan lingkungan pengendapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srineni dengan NIM R1B122007. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu Laude Muhammad Aris Munandar, tentang perencanaan lintasan pengukuran. Perencanaan lintasan pengukuran ditetapkan berdasarkan urutan-urutan singkapan yang secara keseluruhan telah diperiksa untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Kedudukan lapisan atau jurusan kemiringan, apakah curam, landai, vertikal, atau horizontal. Arah lintasan yang akan diukur sedapat mungkin tegak lurus terhadap jurus. 2. Harus diperiksa apakah jurusan dan kemiringan lapisan secara kontinu tetap atau berubah-ubah. Kemungkinan adanya struktur sepanjang penampang seperti siklin, antiklin, sesar, pelipatan, dan hal-hal penting untuk menentukan urutan-urutan stratigrafi yang benar. 3. Meneliti akan kemungkinan adanya lapisan penunjuk keybeds yang dapat diikuti di seluruh daerah, serta penentuan supersisi dari lapisan yang sering terlupakan pada saat pengukuran.
Kolom stratigrafi. Kolom stratigrafi pada hakikatnya adalah kolom yang menggambarkan susunan berbagai jenis batuan serta hubungan antar batuan atau satuan batuan mulai dari yang tertua hingga termuda menurut umur geologi, ketebalan setiap satuan batuan, serta ganesha pembentuk batuannya. Pada umumnya banyak cara untuk menyajikan suatu kolom stratigrafi, namun demikian ada satu standar umum yang menjadi acuan bagi kalangan ahli geologi di dalam menyajikan kolom stratigrafi. Penampang kolom stratigrafi biasanya tersusun dari kolom-kolom dan atribut-atribut sebagai berikut. 1. Umur formasi, satuan batuan, ketebalan, dasar butir, simbol, litologi, deskripsi, pemerian, dan fosil diagnostik. Profil lintasan stratigrafi. Dalam penelitian geologi, pengamatan stratigrafi di sepanjang lintasan yang dilalui perlu dibuat baik dengan cara menggambarnya dalam bentuk sketsa profil lintasan ataupun melalui pengukuran stratigrafi. Adapun tujuan dari pembuatan profil lintasan adalah untuk mengetahui dengan cepat hubungan antar batuan atau satuan batuan secara vertikal. Korelasi stratigrafi. Korelasi stratigrafi pada hakikatnya adalah menghubungkan titik-titik kesamaan waktu atau penghubung satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. Adapun maksud dan tujuan dari korelasi stratigrafi adalah untuk mengetahui persebaran lapisan-lapisan batuan atau satu-satuan batuan secara lereng sehingga demikian dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dengan bentuk 3 dimensi. Berikut ini adalah contoh korelasi stratigrafi. 1. Korelasi litostratigrafi adalah penghubung lapisan-lapisan batuan yang mengacu pada kesamaan litologinya. Catatan satuan lapisan batuan adalah satuan waktu pengendapan. 2. Korelasi biostratigrafi adalah penghubung lapisan-lapisan batuan dasar antara kesamaan kandungan dan penyebaran fosil yang terdapat di dalam batuan. Dalam korelasi biostratigrafi terjadi jenis batuan yang berbeda memiliki kandungan fosil yang sama. 3. Korelasi kronostratigrafi adalah penghubung lapisan batuan yang mengacu pada kesamaan umur geologinya. Mungkin saja, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.